Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan. Pertama adalah pengertian pendekatan analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini telah didefinisikan sebagai proses menentukan beberapa kebijakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan yaitu suatu kebijakan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan dalam pengembangan kebijakan. Sering ditegaskan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi, misalnya pegawai negeri senior, di mana kebijakan tersebut dikembangkan. Analisis kebijakan dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu yang pertama analisis kebijakan yang ada, yaitu suatu analisis deskriptif, bagaimana menjelaskan kebijakan dan pengembangannya. Yang kedua yaitu analisis kebijakan baru, yaitu yang bersifat preskriptif, suatu analisis yang melibatkan perumusan kebijakan dan proposal. Adapun pendekatan analisis suatu kebijakan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan sebenarnya dalam mengembangkan kebijakan, sering ditugaskan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi, misalnya pegawai negeri senior, di mana kebijakan tersebut dikembangkan. Analisis dari kebijakan lebih lanjut dari akademis yang dilakukan oleh peneliti akademik, dosen, dan peneliti. Orang yang sering mencari untuk memahami mengapa suatu kebijakan tertentu telah dikembangkan pada waktu tertentu dan menilai efek dimaksudkan atau sebaliknya, bahwa selanjutnya yaitu metode analisis kebijakan. Menurut Dunn tahun 2000, metode analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur umum, yaitu yang pertama perumusan masalah atau definisi, yaitu menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua yaitu peramalan atau prediksi, yaitu menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dan konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu rekomendasi atau preskripsi, yaitu menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah. Yang keempat yaitu pemantauan atau deskripsi, yaitu menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.